berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam God Lovers yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang kita bisa berjumpa lagi di penghujung hari ini dalam Rest in God. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin sepanjang hari ini kita semua dalam situasi yang capek, mungkin situasinya tidak bersahabat sehingga kita butuh istirahat hari ini. Apapun kondisi kita, percayalah bahwa di dalam Tuhan kita bisa beristirahat dengan baik. Amin. Tuhan Yesus mengundang kita semua, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan Amin. kepadamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami bersuka cita karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Malam hari ini kami ingin menikmati hadirat-Mu, kami ingin mempersembahkan korban syukur kepadamu. Dan kami sangat percaya ketika kami ada di dalam hadirat-Mu, ada kelegaan, ada sukacita, ada berkat yang boleh kami nikmati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari malam ini bawa hatimu. Biarkan kemuliaan Tuhan mengalir atas hidup kita. Haleluya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti Bapakku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala beban. Mari sujud di altarnya. Haleluya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku, sebab Kau yang mengubah hidupku. Terima kasih Tuhan. Barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altar. Mari lebih lagi sujud di altar Tuhan.
sujud di altarnya, kami bawa hidup kami. Haleluya, ku terima anugerahnya, dia mengampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang dia, sesuatu terjadi, suatu mujizat terjadi, mujizat pemulihan terjadi, pemulihan terjadi saat datang di antaranya. Haleluya, sujud di altar-Mu Tuhan, sebab kami percaya mujizat kami alami, pemulihan terjadi. Terima kasih Tuhan, Kau mulia, Kau layak disembah, sebab Kau yang pemulihan terjadi, Kau yang layak ditinggikan, memulihkan hidup kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini kami letakkan di tangan-Mu Tuhan. Pada mezbah-Mu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Ku telah mati, haleluya, ku telah mati dan tinggalkan benar Tuhan, cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini, jadilah pada kami seperti Kau ingini. jadilah padaku seperti Yang Kau ingini, jadilah pada kami, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Puji Tuhan, satu pujian yang mengingatkan kita semua untuk selalu berkomitmen dalam hidup ini. Karena Yesus Kristus sudah menebus kita dan kita semestinya punya komitmen menjalani kehidupan baru kita.
Malam hari ini kita akan sharing ada satu kasus yang terkait dengan hutang. Ada banyak orang bergumul tentang hutang, terutama pinjol ya. Kita dengar kisah bagaimana orang-orang yang terjerat dengan pinjol gitu mengalami situasi yang sangat rumit, sangat memalukan kadang-kadang karena di-share ke banyak orang yang ada di kontak nomor teleponnya begitu ya. Sebelum kita lihat lebih lanjut, apa kata kebenaran firman Tuhan tentang pentingnya kita sehat secara keuangan, tentang hutang ini bagaimana seharusnya sikap kita. Apakah ada yang punya pengalaman terlibat dengan pinjol atau mungkin ada temannya yang pernah terlibat? Ada yang mau sharing nggak? Lebih tepatnya saya sih Pak. Iya. Saya pernah terjerat pinjol di tahun 2020. Waktu itu saya masih kuliah dan saya butuh pembayaran semester. Saya bingung mau pinjam sama siapa, sama orang tua takut gak usah kuliah, kata takutnya dia marah, ngapain kuliah kalau ngutang gitu. Tapi ada satu aplikasi yang saya download, sebenarnya saya butuh hanya 1 juta. Jadi saya pinjam 1 juta, datangnya 800.000 sebenarnya. Nah, karena saya mepet, saya ambil lah. Nah, singkat cerita saya bayar uang semester, saya tenang karena saya ikut UAS. Nah, ternyata ketika saya sudah gajian, saya lupa tuh bayarnya. Semua orang-orang gereja khususnya yang saya simpan nomornya itu dapat SMS. Terutama almarhum Kak Riki. Nah, Kak Riki langsung telepon saya. Kamu punya hutang Manik? Hah? Kok kakak tahu? Saya gitu. Iya, saya dapat SMS di screenshot kan sama almarhum. Iya kak, saya terlibat itu karena saya bayar kuliah waktu itu, saya mepet gitu. Kok kamu gak cerita sama saya? Kan saya bisa bantu gitu. Ya gimana ya kak solusinya gitu. Yaudah kamu bayar. Dan ternyata karena saya lewat 3 hari, dari 800 itu saya harus bayar 1.437.000. Gak tahu bunganya seperti apa itu sistemnya. Jadi almarhum Kak Riki itu transfer untuk membayar. Kamu harus bayar malam ini. Nanti jadi merembet kemana-mana. Ke keluarga kamu, kemana-mana. Nanti kamu malu gitu. Untung sama saya. Ternyata Bang Predi dapat juga penata layan di sini. Dan Kak Ros juga dapat. Nah pokoknya saya dimarahin sama Kak Ros, sama Kak Riki sih gak marah. Lain kali harus ngomong. Kak Ros itu marah karena dia kakak rohani saya gitu. Kamu tuh ya gitu. Tapi singkat cerita saya harus bayar malam itu. Saya bayar, Kak Riki dengan nominal itu mentransfer ke saya. Terus besoknya Kak Ros transfer 600.000. Itu buat pegangan kamu. Jangan sampai kamu pinjam lagi gitu. Nah dari situ saya kapok Pak. Saya kapoknya karena malu kan. Malu sama satu pelayanan saya. Saya di mimbar ternyata saya punya kasus yang membuat saya malu gitu. Nah kalau seperti itu Pak, apakah saya itu termasuk pendosa karena sudah pinjol atau bagaimana Pak? Yang jelas kamu jadi terkenal. Ya, ternyata pinjol membuat banyak orang jadi pinjol. Ya ada banyak alasan ya orang akhirnya terjerat dengan pinjol. Maksudnya ada banyak alasan orang akhirnya terjerat, terlilit dengan hutang. Tetapi kalau salah perhitungan itu yang biasanya bukannya menyelesaikan masalah, tetapi masalahnya justru semakin dalam, ekonominya semakin terpuruk gitu ya. Jadi kalau sudah seperti itu yang dialami banyak orang ya, hutang itu akhirnya menteror kehidupan banyak orang termasuk keluarganya dan akhirnya tadi jadi orang yang sangat terkenal gitu ya. Jadi terkenal tetapi malu masalahnya ya. Ya. Kondisinya semakin parah kalau misalnya tidak ada yang bantu atau tidak bisa segera melunasi, itu bisa berlarut-larut. Ya, tidak hanya kesulitan keuangan tetapi rasa malunya juga berkepanjangan dan itu pasti
menyiksa bagi banyak orang. Apalagi kemudian ada debt collector juga yang datang ke rumah, datang ke gereja, gitu kan, nungguin Manik pulang pelayanan gitu kan, ada di luar gitu. Itu pasti situasinya benar-benar secara mental kita alami tekanan ya, kena teror betul ya. Itu pasti serba tidak nyaman gitu ya. Jadi makanya jangan jadikan hutang sebagai solusi. Jangan jadikan hutang sebagai solusi, apalagi tanpa pertimbangan yang benar-benar matang, yang itu terkait dengan pekerjaan biasanya. Tapi kalau hal-hal yang sementara begitu, itu benar-benar harus dipertimbangkan dengan baik ya. Iya Pak, kalau gitu bagaimana supaya hidup kita terbebas dari hutang Pak? Dari jeratan Ya, hutang. setidaknya ada beberapa prinsip kita pelajari ya di Alkitab ya, tetapi kita singkat aja. Yang pertama, kalau kita sedang terjerat dengan hutang seperti ini, datang ke tata kasih karunia Tuhan. Selalu jawabannya itu yang pertama, datang kepada Tuhan karena Tuhan sanggup untuk menyediakan pertolongan, membuka jalan keluar bahkan ketika kita tidak berdaya. Kita butuh belas kasihan Tuhan karena dalam situasi seperti ini berarti kan memang kita nggak berdaya. Kalau nggak berdaya, ke siapa lagi? Yang paling bisa kita andalkan adalah kepada Tuhan. Datang ke tata kasih karunia Tuhan, minta belas kasihannya, cerita keadaan kita yang sesungguhnya, minta pengampunan Tuhan kalau kita tidak melibatkan Tuhan ketika mengambil keputusan itu. Dan kita juga cerita segala kecemasan, segala problem-problem yang terkait dengan hal itu ya. Itu pertama yang mesti kita lakukan ya. Kalau kita pelajari Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab ketika dia mulai merasa tidak berdaya, ketakutan, cemas seperti itu, pasti pelariannya adalah Tuhan. Lebih baik pelariannya kepada Tuhan, karena di situ tidak hanya Tuhan akan menyediakan pertolongan kita pada waktunya, tetapi membuat kita punya kesanggupan untuk bertahan melewati kesulitan itu. Kita bisa lebih tenang berpikir, perasaan kita juga bisa lebih stabil, tenang begitu. Dalam kondisi seperti itu kan kita bisa menjalani hari-hari kita dengan baik ya. Yang kedua, bereskan semua hutang itu secepatnya. Ya puji Tuhan, kalau kasusnya Manik kan ada yang menolong, ada teman rohaninya yang segera menolong gitu sehingga segera terselamatkan. Tetapi popularitasnya tetap ada itu. Itu puji Tuhan karena ada yang segera menolong ya. Tetapi kalau tidak, sebaiknya kita temui. Nggak tahu, tapi saya nggak tahu ya kalau online, kalau pinjol gimana. Tetapi bagusnya memang harus segera diselesaikan. Bicara negosiasi ulang bagaimana soal pembayarannya begitu, usahakan yang kita benar-benar mampu untuk membayarnya. Kita harus seperti itu, sesuai dengan aturan yang berlaku kita mending selesaikan. Bahkan kalau kita punya sesuatu yang bisa dijual, kita jual supaya segera beres hutang kita, dan itu tidak membuat kita mengalami derita tekanan terlalu lama ya dengan kondisi kita. Saya yakin ketika ditagih begitu kan nggak nyaman ya. Ya, Sama sekali nggak nyaman. nggak nyaman, apalagi teman gereja tahu ya. Wah, Itu awal pandemi itu. iya. Itu pasti, mending selesaikan dulu. Prinsipnya ya tadi ya, jangan selesaikan hutang dengan hutang yang lain. Gali lubang, tutup lubang, itu sangat berbahaya sekali dan kita akhirnya terjerat dengan hutang. Sepanjang hidup kita nanti akhirnya hanya berpikir bagaimana melunasi hutang. Ya. Ada firman Tuhan yang mengingatkan kita supaya kita tidak terjerat dengan hutang ya. Filipi pasal 4 ayat 11 sampai 13. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan kepadaku. Tadi di ayat 11 tadi terlewat,
Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Sebenarnya supaya hidup kita tidak terjerat dengan hutang, kita belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Hidup kita harus sesuai dengan standar hidup kita, itu harus sesuai dengan apa yang kita miliki. Jangan apa yang kita tidak miliki, karena kita pengen mengikuti gaya hidup yang kita lihat di medsos atau teman-teman sekitar kita, kita mengikuti gaya hidup yang tidak mampu kita kita kejar gitu ya. Kadang-kadang kan pengaruh medsos luar biasa ya. Kita ingin memiliki, pengen tampil seperti orang-orang yang di media sosial seperti itu ya. Itu kadang-kadang menyeret orang terjerat pada hutang. Karena biasanya jalan pintas lah, kalau pengen punya ini, pengen seperti orang lain, akhirnya karena kita nggak mampu, hutang itu jadi jalan keluar. Ketika kita berhutang dengan hal-hal seperti padahal kita nggak mampu, kita sebenarnya sedang menggali lubang dalam perjalanan hidup kita, termasuk diantaranya dengan hutang. Belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan, ya. Kondisinya apa? Ya kita sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau Tuhan memberkati kita baru 10, dengan 10 itulah mari kita coba memenuhi kebutuhan kita. Jangan memenuhi kebutuhan kita yang lebih dari yang 10, itu akan membuat kita akhirnya gali lubang, tutup lubang, dan hidup kita menderita karena dikejar-kejar hutang. Ya. Debt collector setiap hari telepon, itu buat stres ya. Kalau kita stres gara-gara dikejar debt collector karena hutang yang belum terbayar, akhirnya tidak bisa istirahat dengan tenang malam hari, nggak bisa tidur gitu. Jadi masalahnya bisa berkepanjangan. Selain itu kita perlu mengkondisikan hidup kita itu apapun keadaannya, kita perlu berlatih ya. Rasul Paulus tadi kan di Filipi 4 ayat 12 dia berkata, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Jadi dalam segala perkara, itu tidak ada yang rahasia. Artinya kita semua itu mesti berbagai pengalaman yang kita lewati membuat kita itu punya pengetahuan akan hidup ini. Kita punya hikmat dalam hidup ini. Kita semakin bijaksana dalam hidup ini. Rasul Paulus berkata, aku tahu apa itu kelaparan, apa itu kekenyangan. Artinya dia pernah mengalami situasi susah, tetapi juga ada situasi di mana dia kelimpahan, tidak kekurangan secara keuangan. Dia dalam kondisi pernah kelaparan, tetapi juga nggak ada masalah dengan soal makan, minumnya. Itu sesuatu yang sangat bijaksana sekali. Kita perlu melatih hidup kita, mengkondisikan hidup kita bahwa ketika kita diberkati berlimpah-limpah, jangan lupa bahwa kita pernah lapar. Jangan habiskan berkat Tuhan itu dalam sekejap. Karena mungkin sebelum kita diberkati Tuhan sebanyak itu, kita sudah membayangkan, memikirkan mau beli apa, mau menikmati apa, tetapi begitu ada duitnya, dalam sekejap habis. Habis itu berutang lagi. Nah, itu membuat menderita. Dan ayat 13 ya, yang Filipi 4 ayat 13, dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Jadi situasi apapun, mungkin saudara-saudara yang dikasihi Tuhan berada di mana saja yang sedang menyaksikan acara ini, sedang dalam keadaan ekonomi yang berat, dalam situasi keuangan yang sangat berat, dalam situasi yang sulit secara ekonomi. Tetapi percayalah, lewati prosesnya dengan benar. Andalkan Tuhan, karena segala perkara, situasi apapun yang saudara hadapi, saudara bisa melewati kalau saudara menanggungnya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Tidak perlu sendirian saudara menjalaninya, karena Tuhan sangat peduli dengan hidupmu, termasuk masalah keuanganmu. Amin. Jadi lewatin prosesnya dengan benar, jangan cari jalan pintas, jangan cari ambil putusan ingin menyelesaikan tetapi justru memperburuk masalah ekonomimu.
Mari kita datang kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, apapun kondisi yang sedang kau alami, baik saudara sedang kesulitan apapun, terutama masalah keuangan, terjerat dengan hutang, percaya Tuhan bisa menolong. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau sungguh-sungguh peduli dalam hidup kami. Tidak hanya keselamatan kami, tidak hanya masalah dosa-dosa kami. Engkau juga peduli dengan kebutuhan kami hari-hari. Engkau peduli dengan masalah ekonomi kami. Bapa di surga, saat ini di antara kami ada yang punya pergumulan dengan keuangan, dengan masalah ekonomi, ada yang terjerat dengan masalah hutang. Bapa di surga, kiranya Engkau membuka jalan keluar, Engkau menolong, memberikan pertolongan kepada mereka. Sesuatu yang mungkin mereka sudah tidak bisa berpikir lagi, tetapi kami sangat percaya ketika Tuhan bekerja, maka selalu ada solusi, selalu ada jalan keluar. Berikan pertolongan Tuhan, berkati pekerjaannya, berkati rumah tangganya. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi orang-orang yang mungkin dalam pergumulan ekonominya membuat mereka jadi tertekan, membuat mereka menjadi sakit. Mari Bapa, Engkau juga menjamah mereka. Tuhan, berikan mereka kesembuhan, berikan mereka kelegaan, berikan mereka sukacita dan pengharapan, sehingga mereka kembali bangkit semangatnya, mereka kembali punya iman yang teguh dan pengharapan bahwa segala perkara dapat mereka tanggung karena Tuhanlah yang memberi kekuatan. Bapa di surga, kami teringat bangsa dan negara kami. Tuhan, kami bersyukur karena anugerah-Mu, belas kasihan-Mu luar biasa, sehingga hari demi hari bangsa ini keadaannya semakin membaik. Tetapi kami berdoa untuk varian COVID-19 yang baru, kiranya Tuhan juga bekerja menolong. Tuhan memberkati semua upaya pemerintah, semua tenaga kesehatan, sehingga apa yang mereka kerjakan itu diberkati Tuhan. Semuanya bisa terkendali lagi dengan baik. Masyarakat bisa beraktivitas semakin hari semakin baik. Semua usaha, semua pekerjaan bisa dilakukan semakin baik, sehingga ekonomi di negeri ini juga semakin baik adanya. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God lovers yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau saudara hari ini sedang bergumul dengan berbagai masalah, situasi sulit, masalah apapun, termasuk sakit penyakit, ekonomi, kondisi yang membuat hatimu tertekan, saudara jangan ragu untuk menghubungi kami. Tuliskan di layar kaca Anda, ada nomor yang tercantum. Saudara boleh tuliskan dan saudara akan menjadi salah satu yang akan kami doakan. Demikian juga kalau saudara ingin sharing sesuatu atau tanya sesuatu atau memberi apresiasi terhadap acara ini, saudara boleh menuliskannya di kolom komentar supaya kami tahu itu dan kami bisa memberi pelayanan kepada saudara-saudara semuanya. Baik, saudara-saudara, sebelum kita akhiri, mari kita kembali melihat Mazmur 4 ayat 8 sampai 9 yang berkata, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang memberikan aku diam dengan aman. Selamat beristirahat, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan.
Jadilah padaku seperti yang kau ingini.